Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya kuliah listrik magnet. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang analisis vektor ya. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke materi tentang listrik magnet, yaitu kita mulai dari membahas tentang eh, hukum kolom ya. Hukum kolom ini disajikan dalam bentuk vektor ya. Kalau dulu kan di fisika dasar atau di SMA hukum kolom itu F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat gitu kan. Nah, sekarang dalam bentuk vektor yaitu ada vektor satuan dari jaraknya ya. Jadi R di sini adalah vektor, kemudian nanti di sini arahnya adalah A21. Jadi kalau kita punya dua buah muatan, muatan titik ya, muatan satu dan muatan kedua, maka di situ di antara kedua muatan tersebut atau pada salah satu kedua muatan tersebut bekerja gaya, ya, gaya kolom namanya. Kalau gaya kolom di muatan satu disebut F1, kalau gaya kolom di muatan kedua disebut F2. Nah, di sini F1 sama dengan Q1 dikali Q2 dibagi 4 pi epsilon, ini epsilon 0 ini sebenarnya ya, dibagi R kuadrat 21. Jarak dari muatan satu terhadap muatan 2. Dikali arah vektor posisi dari Q1 dan Q2. Atau kalau dalam bentuk ini kan vektor satuan, kalau dalam bentuk vektornya, vektor posisinya ya ini seperti ini. Di sini R pangkat 3 yaitu R21 ya, ini vektor. Kemarin kan sudah ya, vektor satuan itu adalah eh, vektor dibagi panjang vektor ya. Jadi kalau vektor posisi dari vektor satuan dari vektor posisi adalah R, vektor R dibagi panjang R. Sehingga nanti yang ini berubah jadi R per R21 kuadrat dikali R. Jadi di sini pangkat 3 ya. Jadi kan kalau ditulis A21 itu adalah, ini kan vektor topi, yaitu vektor R-nya sendiri, ya vektor R21 dibagi panjang vektor R-nya ya, R21. Nah, kalau panjang nggak usah ditulis tebel. Ini kan tebel ini ada vektornya. Kalau nggak panjang ini nggak ditulis tebel. Sehingga yang ini dikali ini jadi R pangkat 3, yang ini jadi berubah jadi ini. R21. Tuh. Nah, ini adalah hukum kolom ya. Hukum kolom bentuk vektor dari dua buah muatan titik Q1 dan Q2. Kalau ditanya F2 berarti ya diganti saat ini 1 2, ini 1 2, ini 1 2. Nah, ini arah indeks ini mempengaruhi ya, mempengaruhi arah vektornya. Contohnya ya, biar bisa jelas ya. Di sini tentukan gaya dari muatan Q1 sebesar 20 mikrokolom karena muatan Q2 ya sebesar minus 300 mikrokolom. Jadi ada muatan satu sebesar 20 mikrokolom, ada muatan kedua ada sebesar min 300 mikrokolom. Kemudian di sini Q1 itu berada pada 012 dan Q2 berada pada 200. Tentukan gaya Q1 ya. Ya, gaya yang ada pada Q1 atau gaya kulum pada pada Q1. Nih, kalau digambar seperti ini ya. Di sini ada Q1, posisinya 012 ya. Ada Q2 posisinya 200. Kita gambar ini
koordinat kartesian tiga dimensi ya. Q1 itu berada pada posisi 0, 1, 2 ini. 0, 1 ke atas 2 ini ya di sini. Kemudian Q2 berada pada 0, 2, 0, 0. 2 ke sumbu X, 0 ke sumbu Y, 0 ke sumbu Z. Berarti di sini posisinya ya. Nah, berapakah gaya kolom yang dirasakan oleh Q1 karena ada Q2 di sini? Maka di sini arah gaya kolomnya, lihat perhatikan di sini arah panah ke dalam menuju Q1. Karena Q2 ini adalah negatif ya. Karena Q2 negatif. Jadi dia arahnya ke sana. Ini Q1 positif. Terus, nah R21 adalah R dari 2 ke 1. Ini R21 arahnya begini. Dari sini ke sini. Nah, tulis rumusnya. Rumusnya adalah ini. F1 sama dengan Q1 Q2 per 4 pi epsilon R21 pangkat 3 kali vektor R21. Kita cari vektor R21. Nah, untuk mencari vektor R21, mencari vektor R21 ini R21 dapatnya ini, adalah caranya adalah eh, koordinat satu ya, koordinat satu dikurang koordinat kedua. Koordinat satu adalah 0, 1, 2 ya. 0, 1, 2 dikurang koordinat 2. Koordinat 2-nya di sini 2, 0, 0 ya. 2, 0, 0. Jadi R21 adalah posisi 1 dikurang posisi 2. Yang posisi 1 dikurang posisi 2. Tapi kalau R12 adalah posisi 2 dikurang 1. Dibalik aja ini. 0, 1, 2, 2, 0, 0. Kurangkan ya, kurangan biasa pengurangan vektor kan, komponennya dikurangkan. 0 kurang 2 adalah min 2, 1 kurang 0 adalah 1, 2 kurang 0 adalah 2. Jadi min 2, 1, 2. Jadi ini hasil pengurangannya adalah min 2, 1, 2. Ini adalah vektor posisi 2, 1. Kalau ditulis sama komponen-komponennya berarti min 2 AX plus 1 AY plus 2 AZ. Ini ada Z-nya di sini ya. Plus 2 AZ. Ini adalah vektor 21. Kemudian di sini sudah dapat vektor 21. Cari panjang vektor 21. Panjang vektor 21 adalah akar dari komponen-komponennya, yaitu min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarin sama dengan 3. Ya. 4 tambah 1 tambah 4 sama dengan 9 diakarin sama dengan 3. Jadi R21-nya 3. R vektor 21 adalah ini. Sehingga F1 gaya kolomnya adalah, masukin rumusnya di sini. Ada lanjutannya nih. Nih, F1 sama dengan Q1. Q1 itu 20 mikrocoulomb ya. 20 mikrocoulomb. Jadi F1 sama dengan Q1 dikali Q2 per 4 pi epsilon ya dikali R12 pangkat 3. Ini panjang ya. Kalau ditulis pakai tulisan tangan ada tanda seperti ini supaya membedakan dengan vektor. R21 pangkat 3 dikali vektor R21. Oh, ini sorry. R21. R vektor 21. Nah, Q1 adalah 20 mikrokolom. 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 adalah minus 300 mikrokolom. Minus 300 kali 10 pangkat min 6. Nah, R21 tadi, ya, tadi di sini masukin. R21 ini masukin, terus dibagi R21 ya. Masukin, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian 3 kuadrat. Jadi jawabannya adalah 6 ini ya. Jadi 6 ini arahnya ya.
Ini arah vektornya. Ini adalah eh, nilainya ya. Ini arah vektor satuannya. Ini adalah besar gayanya. Gitu. Jadi A21 kan diperoleh dari eh, vektor 21 dibagi panjang vektor 21. Ya. Vektor 21 tadi adalah yang ini dibagi panjang ini. Jadi ini dibagi 3 pangkat ini dibagi 3 itu adalah vektor A21-nya. Atau kalau mau ditulis di sini A pangkat 3 pangkat 3 ya. 3 kuadrat kali 3 kan 3 pangkat 3 nih. Jumlahkan atau kalikan, nanti hasilnya seperti ini. Ini ada ya, ada di file buku yang sudah saya berikan kemarin. Jadi di sini 6 ini adalah besar gayanya, gaya kolomnya, dan ini adalah arah gaya kolomnya. Oke, paham nggak? Kalau nggak paham, saya kasih contoh yang lain ya. Contoh begini yang paling sederhana adalah kalau saya punya dua dimensi deh, atau tiga dimensi boleh. Misalnya gini, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, kemudian saya punya muatan satu ada di sini, di pas di muatan satu ini. Q1 berada pada posisi 0,0,0 ya. Muatan Q2 ada pada posisi di sini. Misalnya 1 Q2 sama dengan 1,0,0 ya. Nah, ini Q2. Tentukan F1. Tentukan F1. Maka rumusnya adalah F1 adalah Q1 kali Q2 dibagi 4 pi epsilon 0 ya, epsilon 0 ini sebenarnya kemudian dikali R 121 pangkat 3 ini panjang R21 ya, pangkat 3 dikali vektor R21-nya. Udah tulis aja rumusnya begini. Jadi ini adalah gaya yang ada di Q1 karena ada Q2. Mana R21? R21 adalah arahnya dari Q2 menuju Q1. Cari dulu R21. Cari vektor R21. Yaitu tadi sama seperti tadi. 1 dikurang 2. 0, 0, 0 dikurang koordinat yang kedua. 1, 0, 0. Ya. Sama dengan min 1, 0, 0. Kalau ditulis lengkap dengan vektornya berarti min AX plus 0. 0 ini nggak usah ditulis ya. 0 AY plus 0 AZ topi. Nah, sehingga tinggal R21 sama dengan tinggal min AX topi aja. Ini R21-nya. Kemudian yang dicari adalah panjang R21. Panjang R21 sama dengan akar dari min 1 kuadrat plus 0 berarti kan sama dengan akar dari 1 yaitu 1. Udah masukin rumusnya ya. Ini R21-nya 1, berarti masuk ke sini 1 pangkat 3, R21-nya diganti dengan ini. Sehingga Q1 dan Q2-nya misalnya tetap yang nggak usah dikasih angka. Q1 dikali Q2 dibagi 4 pi epsilon 0. Nah, R21 itu kan adalah 1 pangkat 3. Nah, vektor
R21-nya adalah minus A X topi. Nah, udah ini aja jawabannya ya. Begini saja. Cukup. Jadi berarti jawabannya min Q1 Q2 per 4 pi epsilon nol arahnya AX topi. Ya mudah ya. Tinggal lihat posisinya ada dia di mana. Itu adalah gaya kolom dua buah muatan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, contoh yang kedua. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Ada dua buah muatan, yaitu Q1 50 mikrokolom dan Q2 adalah 10 mikrokolom. Mikro itu kali 10 pangkat 6 ya. Di berada pada lokasi min 1, 1, min 3. Ini Pak untuk Q1-nya ya. Untuk Q1-nya ada di min 1, 1, 3. Dan Q2-nya berada pada 3, 1, 0. Seperti pada gambar berikut ini. Hitung gaya pada Q1 ini. Lagi-lagi cari R21. Nih, cari R21. Sehingga ditulis R21, R21 vektor sama dengan posisi 1 dikurang posisi 2. Min 1, 1, min 3 dikurang posisi 2 yaitu 3, 1, 0. Min 4 terus 0 dan min 3. Ya, ini vektornya. Kemudian panjang vektornya akar dari min 4 kuadrat plus 0 kuadrat plus min 3 kuadrat. Ya, sama dengan akar dari 16 plus 9 sama dengan 5 ya. Akar dari 25 adalah 5. Kita peroleh vektor posisi 21-nya adalah min 4, 0, 3. Di sini maksudnya min 4 AX, 0 AY, min 3 AZ gitu ya. Kalau dikasih dalam bentuk vektor. Tapi tulisnya gini aja nggak apa-apa. Kemudian R21 adalah 5. Masukkan rumusnya ya. Di sini R21 R21 min 4 AX, min 3 AY ya, min 4 AX plus 0 itu nggak usah ditulis, min 3 AY. Kemudian vektor posisinya adalah vektor ini, panjang vektor ini dibagi panjangnya ya. Vektor 21 yaitu R21 dibagi 5 ya. Nih. Jadi F1 sama dengan Q1 Q2 dibagi 4 pi epsilon 0 R21 kuadrat kali vektor posisinya. Vektor satuan ya dari posisinya. Ini masukin R21 adalah 5 kuadrat. Nah, A21 yang masukin di sini. Kemudian kalikan, maka dapat ini ya nilainya. Nah, jadi 0,18 itu adalah besarnya. Kemudian min 0,8 X min 0,6 AZ ini adalah arah dari gaya kolom tersebut. Itu. Tapi kalau mau ditulis secara lengkap ya dikaliin aja ini ke sini. Kali lagi ini ke sini jadinya yang ini. Oke ya, mudah-mudahan dipahami. Tinggal cari ini aja R21 dan panjang R21 terus masukin rumusnya ya. Contoh yang lainnya. Di sini ada muatan Q1. Di sini ada muatan Q1. Posisinya adalah 1, min 1, min 3. Posisinya 1, min 1, min 3. Kemudian ada muatan Q2 ya. Posisinya 3, min 3, min 2 ya.
tiga, min 3, min 2, posisi Q2. Kalau diketahui F1-nya, F gaya kolom pada satu adalah sebesar ini, ya. Kemudian Q1-nya juga sebesar ini, tentukan Q2. Hitung berapa nilai Q2-nya. Nah, kita rumusnya adalah gini kan. Jadi F sama dengan F1 sama dengan Q1 Q2 dibagi 4 pi epsilon 0 R21 dibagi panjang R21 pangkat 3. Nah, kan rumusnya seperti ini. Tinggal masukin aja ini, F yang ini bagian sebelah sini diganti ke sini. Kemudian Q1-nya dapat 300. Nah, R21-nya dicari, R21-nya dapat lah ya, 1 dikurang 2 ya. R21 yaitu 1 dikurang 2. 1 dikurang 3 itu min 2. Min 1 dikurang min 3. Min 1 dikurang min 3 jadi 2. Min 3 dikurang min 2 jadi min 1. Ya, kalau ditulis gini aja. 1 min 1 min 3 dikurang 3 min 3 min 2. Jadi 1 dikurang 3 itu min 2. Min 1 min 3 itu adalah 2. Min 3 plus 2 itu min 1. Nah, inilah R21-nya. Sehingga panjang R21, nilai panjang R21 adalah diakarin akar dari min 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 1 kuadrat sama dengan akar dari 9 ya, sama dengan 3. Nah, jadi di sini AR-nya adalah ini. Kemudian di sini F1 kan tadi udah ada nih 8AX min 8AY plus 4AZ. Masukkan Q1-nya 300, Q2 yang ditanya, AR-nya ini dapat yaitu panjang vektor R dibagi panjang R, kemudian R pangkat 2 dapetin masukin. Sehingga nanti di sini kita dapatkan bahwa Q2 sama dengan min 40 mikrocoulomb ya. Jadi ambil salah satunya aja ini min 8X, berarti nanti min 8X ini aja yang diambil, kemudian disamakan. Jadi ini kali Q2, ini dikalikan, terus dikali bagian ini aja, itu sama dengan 8. Sehingga nanti Q2 dapat yaitu min 40 mikrocoulomb. Gitu ya. Terakhir, superposisi ya. Jadi superposisi itu adalah penjumlahan ya. Jadi kan kalau dalam kasus kan belum tentu muatan itu cuma dua. Jadi belum tentu muatan ada dua. Bisa jadi ada tiga ya, atau ada empat, atau ada banyak. Ya, jadi muatan itu bisa jadi muatan satu, Q1, ada Q2, ada Q3, ada Q4. Nah, bagaimana menghitung gaya kolom pada Q1 karena muatannya lebih dari satu, maka dijumlahkan aja. Gaya kolom pada satu adalah gaya kolom karena Q2, ditambah gaya kolom karena Q3, ditambah gaya kolom karena Q4. Ya, jumlahin. Nih, sehingga seperti ini nulisnya. Q1 kali Q2 per jarak 21, Q1 kali Q3 jarak 31, dan seterusnya ya, dan seterusnya sebanyak berapa ada muatannya berapa. Nah, cara penulisan seperti ini kan panjang, bisa disingkat jadi pakai notasi sigma, yaitu dimulai dari K sama dengan 2. Ini K ganti di sini ya. K sama dengan 2 sampai dengan N. N itu berapa banyaknya
muatan. Kalau cuma tiga, ya berarti nanti diganti tiga. Kalau ada empat, ya ganti empat. Q1 dikali QK. Ya, ini sigma ini adalah jumlahkan. Mulai dari dua sampai dengan banyaknya muatan tersebut. Ini atau penulisan secara panjang seperti ini. Kalau secara sigma adalah seperti ini. Karena nanti dalam kasus kan nggak mungkin nggak sederhana ini ya, nggak nggak dua muatan begini, bisa jadi lebih dari dua muatan. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Di sini ada muatan 100 mikrokulum berada pada posisi 003. Ini di sini ya. Ada muatan 100 mikrokulum di sini berada pada posisi 003. Kemudian ada empat muatan lain sebesar 20 mikrokulum. Ini 20 mikrokulum ada di sini, 20 mikrokulum ada di sini, 20 mikrokulum ada di sini, 20 mikrokulum ada di sini. Jadi ada empat muatan lain diletakkan pada posisi masing-masing seperti ini. Ya, 0,40 ya, dan seterusnya ya, plus minus 4M dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, tentukan gaya kolomnya. Ya, tentukan gaya kolomnya. Nah, ini jumlahin. Jadi gaya kolom satu ditambah gaya kolom kedua, ditambah gaya kolom ketiga, ditambah gaya kolom keempat. Ya, satu-satu dicari. Ya. Kita cari satu dulu karena keempat-empatnya sama biasanya ya tinggal dikali beda arahnya aja ya nanti. Q1 kali Q2, kemudian 4Pi jaraknya. Jarak dari sini ke sini. Kalau jarak dari sini ke sini 3, jarak dari sini ke sini 4, maka jarak dari sini ke sini 5 ya. Besarnya 5. Sama persis, cari vektor posisinya masing-masing. Jadi nanti eh, gaya pada satu itu adalah penjumlahan gaya satu karena dua, satu karena tiga, satu karena empat, dan terakhir adalah satu karena lima. Dijumlahin ya, karena ini ada lima, ada empat ya. Jadi ini muatan pertama, muatan kedua, muatan ketiga, muatan keempat, muatan kelima. Jadi jumlahin, cari masing-masing gaya kolomnya, terus dijumlahkan. Penjumlahan vektor biasa ya, yang komponen X dengan komponen X dijumlahkan, komponen Y dengan komponen Y dijumlahkan. Nanti jadinya seperti ini. Ya, F12 ini dengan ini, berarti yang ini dengan ini ya. Jadi 003 dikurang 040. 003, jadi cari dulu yang ini, cari dulu yang ini. Berarti nanti cari posisinya ini dengan ini ya, yaitu R12 ya. Cari yaitu di sini 003, 003 dikurang posisinya 040 ya, 040. 040 ya. Tulis 040. Nah, di 0 kurang 0, 0. Ya, arah sumbu X yang nggak ada. 0 kurang min 4 adalah min 4. Dan 0 kurang 3 adalah 3. Terus cari besar R12-nya. Cari besar R12-nya. Yaitu akar dari 3 0 kuadrat plus min 4 kuadrat plus 3 kuadrat ya sama dengan 5. Nah, jadi yang untuk di sini yang ini sebesar ini ya. Kemudian dijumlahkan karena ada 4 dijumlahkan nanti jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, itu nanti silahkan dicoba ya, dikerjakan di rumah latihannya atau contoh-contoh ini. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya.
Ya mudah-mudahan ini belum paham, jadi nanti bisa belajar lagi di rumah. Di sini kan ada lengkap ya latihannya. Nih, ada latihannya tuh. Halaman 60, halaman 60. Soal nomor 25, 26, 27. Dua muatan. Ini Q1 dan Q2 pada lokasi 5, 00, 005. Tentukan gaya kolom pada Q2. Ini kan bisa lah ya. Ini bisa. Dua muatan Q1 dan Q2 berada pada ini dan ini. Tentukan Q1-nya ini masih bisa dikerjakan. Ini problem pada nomor 3.26 ini tentukan Q2-nya. Berarti ditanya kalau Q2 berapa? Mudah juga. Ada empat muatan titik. Ada empat muatan titik. Masing-masing 20 mikrocoulomb. Ya. Berada pada sumbu X dan Y dengan jarak plus minus 4 meter. Ya. Tentukan gaya kolom pada muatan eh, 100 mikrocoulomb pada posisi 003. Ini mirip dengan soal posisi yang terakhir ya, posisi yang terakhir. Kemudian ada 10 identik muatan identik ya, 500 mikrocoulomb. Berada pada sebuah lingkaran dengan jari-jari 2 meter ya. Tentukan muatan ya. Tentukan gaya pada muatan min 20 mikrocoulomb di- diletakkan pada titik sumbu X ya 2 meter dari bidang. Jadi kalau ada bidang lingkaran di sini maksudnya nomor 29 itu ada ada sebuah lingkaran jari-jarinya 2 meter, jari-jarinya 2 meter. Nah, di lingkaran ini dikasih muatan detik sebanyak 10 buah. Nah, sebanyak 10. Tentukan muatan minus minus 20 mikrocoulomb berada pada di sini. Jaraknya dari sini ke sini adalah 2 meter juga. Ini muatan di sini berapa? Karena ada pengaruh ke 10 muatan identik ini. Nah, ini soal nomor 29 itu maksudnya seperti itu. Kemudian hitung gaya. Nah, ini juga ya bisa. Kemudian tentukan ada dua muatan titik identik ya berada pada jarak D. Hitung. Oh ini udah medan ya medan listrik. Jadi nanti yang 32 belum. Berarti nanti sampai di sini aja. 31 ya. Ini dan 30. Jadi nih, ini gaya kolom semua bisa dikerjakan 325 sampai 331. Kerjakan di rumah ya. Oke. Baik, itu ya pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita luring ya pertemuannya ini karena hari ini saya ada kegiatan di luar jadi tidak bisa bertemu di kelas. Kemudian minggu kemarin kan juga kosong. Nanti kita bicarakan waktu penggantinya ya karena memang materi di listrik magnet ini banyak dan SKS-nya 4 SKS ini besar ya. Jadi kalau nggak dikejar nanti nggak cukup materinya ya. Sebelum diakhiri ada pertanyaan nggak? Cukup? Baik, ini sudah saya Cukup. rekam ya. Nanti kalau
masih belum jelas, bisa dilihat kembali rekamannya, atau bisa dibaca-baca dari sumber atau buku yang lain ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.